Kita ke kasus lain, Saudara. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menetapkan Gubernur Sulawesi Selatan, Nurdin Abdullah, sebagai tersangka dugaan suap proyek infrastruktur di lingkungan Pemprov Sulawesi Selatan. Usai ditetapkan sebagai tersangka, Nurdin Abdullah mengelak terlibat. Gubernur Sulawesi Selatan, Nurdin Abdullah dibawa ke rumah tahanan KPK cabang Pongdam Jaya Guntur dini hari tadi. Saat hendak meninggalkan gedung KPK, Nurdin Abdullah menampik keterlibatannya dalam kasus dugaan suap proyek infrastruktur ini. Nurdin justru menuding tersangka Edi Rahmat yang merupakan sekretaris dinas PUTR Pemprov Sulawesi Selatan sekaligus orang kepercayaannya melakukan transaksi tanpa sepengetahuan dirinya. Saya ikhlas menjalani proses hukum ya, karena memang kemarin itu tidak tahu apa-apa kita. Ternyata Edi itu melakukan transaksi tanpa sepengetahuan saya ya. Itu aja. Sama sekali tidak tahu. Demi Allah, demi Allah. Terus apa pesan untuk masyarakat Sulsel, Pak? Ya saya mohon maaf ya kalau terjadi. Nurdin ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK bersama dua orang lainnya. Nurdin Abdullah bersama dengan ER ditetapkan sebagai tersangka penerima dalam kasus dugaan suap proyek infrastruktur di lingkungan Pemprov Sulawesi Selatan. Sementara AS ditetapkan sebagai tersangka pemberi suap. Berdasarkan keterangan para saksi dan bukti yang cukup, maka KPK berkeyakinan bahwa tersangka dalam perkara ini sebanyak 3 orang. Pertama, sebagai penerima, yaitu saudara NA dan saudara UR. Sedangkan sebagai pemberi adalah saudara AS. Sebelumnya Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah menjalani pemeriksaan di gedung KPK setelah ditangkap KPK pada Sabtu dini hari. Selain Nurdin, KPK juga membawa 5 orang yang tertangkap dalam OTT yang terdiri dari staf jajaran pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan 1 pihak swasta untuk menjalani pemeriksaan. Pasca penangkapan Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah, Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Selatan disegel oleh KPK. Dari informasi petugas yang berjaga di kantor Dinas PU, penyegelan dilakukan pada Sabtu malam. Saudara, untuk mengetahui perkembangan informasi terkait suap proyek infrastruktur Pemprov Sulawesi Selatan, sudah ada jurnalis Kompas TV Gracia Adur di gedung KPK Kuningan, Jakarta. Selamat pagi Gracia, setelah ditetapkan sebagai tersangka, apakah pemeriksaan masih dilakukan untuk mendalami kasus yang menjerat Nurdin Abdullah? Pemeriksaan masih akan terus dilakukan oleh pihak KPK terkait pemeriksaan beberapa saksi, kemudian apakah ditemukan tersangka-tersangka baru dari kasus infrastruktur Jalan Sulawesi Selatan ini, Saudara. Kemudian kalau sesuai yang dijelaskan oleh Ketua KPK Firly Bahuri dalam konferensi pers tadi malam menjelaskan memang Nurdin Abdullah ini juga menerima uang dari kontraktor lain, yakni pada akhir tahun 2020 Nurdin Abdullah ini menerima uang senilai 200 juta rupiah. Kemudian pada pertengahan Februari 2021 melalui ajudannya yang berinisial SB, Nurdin Abdullah ini juga menerima uang senilai 1 miliar rupiah. Kemudian pada awal bulan Februari 2021 ini juga masih menerima uang melalui ajudannya yakni senilai 2,2 miliar rupiah. Tentu dari hal ini akan terus didalami oleh pihak KPK apakah masih ditemukan beberapa tersangka baru dari kasus ini, Ihsan. Iya, Gracia, dari kasus ataupun operasi tangkap tangan KPK ini ada 6 orang yang sebelumnya diamankan, lalu 3 orang ditetapkan sebagai tersangka. Apa saja peran mereka dalam kasus ini?
Baik, 3 tersangka ini memang merupakan salah satunya adalah Gubernur Sulawesi Selatan yakni Nurdin Abdullah yang dimana perannya adalah sebagai penerima. Kemudian yang kedua yakni tersangka bernama Edi Rahmat yang merupakan Sekretaris Dinas PUPR ini sekaligus orang kepercayaan dari Nurdin Abdullah ini berperan sebagai penerima pula. Kemudian yang terakhir yakni Agung Sucipto yang merupakan kontraktor dari PT Agung Perdana Bulukumba ini merupakan pemberi. Dari informasi atau dari catatan kami sebelumnya saudara, memang Agung Sucipto ini memang sudah kenal lama dengan Nurdin Abdullah. Kemudian pada bulan Februari ini terjadi komunikasi yang sangat aktif antara Agung Sucipto dan juga Edi Rahmat. Komunikasi apa sajakah itu? Yang pertama tentu dalam komunikasi ini Agung Sucipto meminta dan juga memastikan kepada Nurdin maksud saya kepada Edi Rahmat untuk menggarap proyek-proyek dilakukan pada tahun 2021 ini. Kemudian selain itu ada tawar-menawar terkait fee dari masing-masing proyek. Tentu dari hal ini saudara Nurdin Abdullah pada saat di Bulukumba yang sedang mengadakan pertemuan dengan Edi Rahmat ini memberikan persetujuan agar proyek Bulukumba ini diberikan kepada Adi Sucipto untuk digarap saudara. Sehingga pihak KPK sendiri tadi malam memberikan informasi menemukan barang bukti yakni senilai 2 miliar rupiah yang ditaruh di dalam koper. Dari manakah barang bukti ini bisa ditemukan? Yang pertama, barang bukti ini didapat dari bagasi mobil milik Edi Rahmat yang kemudian ini diamankan di rumah dinasnya yang terletak di Jalan Hasanuddin. Ihsan. Ya, Gracia, sudah ada alat bukti yang dimiliki oleh KPK untuk menetapkan Nurdin Abdullah sebagai tersangka. Lalu untuk pengembangannya apakah nantinya tim penyidik akan menggeledah rumah pribadi atau kantor dari Nurdin Abdullah? Gracia. Terkait penggeledahannya itu akan dilakukan kapan? Ini pihak media masih menunggu informasi dari tim KPK. Namun informasi dari pantauan Kompas TV di rumah pribadi Nurdin Abdullah yang terletak di Jalan Makassar sendiri ini juga terlihat nampak sepi. Kemudian kemarin beberapa ruangan yang berada di kantor dinasnya sendiri ini juga sudah disegel oleh pihak KPK yang bertuliskan KPK seperti itu, dan adanya penjagaan yang sangat ketat dari beberapa petugas keamanan. Kini ketiga tersangka tersebut ini akan menjalani proses penahanan selama 20 hari yang dilakukan dari tanggal 27 Februari hingga 18 Maret. Dan untuk menekan penyebaran COVID-19, ketiga tersangka ini ditahan dalam tempat yang berbeda. Kalau Nurdin Abdullah ini ditahan di rutan cabang KPK yang berada di Pamdan Jaya Guntur. Kemudian untuk Edi Rahmat ini rutan cabang KPK Kaflingka 1, dan Adi Sucipto sendiri ini ditahan di gedung KPK Merah Putih. Tentu untuk menekan penyebaran COVID-19 ini mereka akan melakukan isolasi mandiri di rutan KPK Kaflingka 1. Ihsan. Kita nantikan lebih lanjut seperti apa penyidikan dari penyidik KPK terkait kasus ini dan juga pengembangan kasus ini ke depan nantinya. Terima kasih jurnalis Kompas TV Gracia Adur melaporkan dari gedung KPK Kuningan, Jakarta.